warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Tiara Kiki. Aku dari Akademi Kebudayaan Karya Bunda Husada. Di sini aku bakal tampilin video tentang pemasangan implan. Nah, yang pertama kita siapin alat dulu. Yang pertama ada tensi dan stetoskop, tempat tidur periksa, dan penyangga lengan. Setelah itu ada perlak dan pengawas, ada pola, ada bag instrumen. Nah, siapin handscoon steril, dan kasa steril, ada trokar, ada scalpel, ada klem menjepit, ada pinset, ada norplan dalam kantong, lalu ada betadine atau antiseptik, ada obat anestesi, ada spuit, ada duk bolong, ada bengkok, ada larutan klorin. Selamat sore Ibu, dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Diana. Baik Ibu Diana, ada yang bisa saya bantu? Oh, Ibu ingin menggunakan KB implan. Baik. Untuk cara kerjanya sendiri itu sebenarnya KB ini sama seperti KB-KB yang lain, yaitu yang pertama kan dia mengendalikan lendir serviks, kemudian yang kedua mengurangi transportasi sperma, kemudian yang ketiga dia menekan ovulasi, dan yang terakhir dia itu mengganggu pembentukan endometrium supaya tidak terjadi pembuahan. Nah, sekarang kita bahas untuk kelebihannya dulu. Kelebihan dari implan itu apa? Kelebihannya implan itu dia daya gunanya tinggi. Maksudnya daya gunanya tinggi yaitu efektivitasnya sangat tinggi. Kemudian perlindungan jangka panjang, perlindungannya tuh selama 5 tahun. Kemudian kalau ibu pengen punya anak tinggal dilepas, kapan aja bisa dilepas, dan suburnya kembalinya cepat. Kemudian tidak perlu dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, terus juga ibu nggak perlu ke klinik setiap waktu, jadi ibu hanya ke klinik jika merasakan ada keluhan saja. Nah, kemudian kita membahas dari luar kontrasepsi ya. Nah, dari luar kontrasepsi sendiri ini ada beberapa keuntungan juga. Yang pertama mengurangi nyeri haid, kemudian yang kedua mengurangi jumlah darah haid. Jadi kalau ibu ada keluhan darah haidnya banyak, dengan ini ibu bisa mengurangi resiko tersebut. Kemudian mengurangi terjadinya anemia karena jumlah darah haidnya lebih sedikit daripada biasanya. Kemudian mengurangi terjadinya resiko kanker endometrium, kemudian mengurangi terjadinya kelainan pada payudara juga. Nah, untuk kekurangan sendiri juga ada Ibu, pasti semua KB juga ada kekurangannya ya Bu ya. Jadi KB implan ini kekurangannya yang pertama terjadinya perubahan pola head. Yang biasanya ibu headnya banyak, ini headnya ibu lebih sedikit. Kemudian juga bisa terjadinya nyeri kepala, terus kemudian nyeri pada payudara itu di minggu-minggu pertama biasanya. Kemudian saat pencabutan ibu memerlukan bedah minor, jadi memerlukan bedah kecil. Kemudian yang selanjutnya bisa meningkatkan atau menurunkan berat badan. Setelah itu juga efektivitasnya bisa turun jika ibu sedang mengonsumsi obat-obatan TBC atau obat dari epilepsi. Nah, jadi gimana sampai sini? Apakah ibu akan tetap menggunakan KB implan? Baik, kalau ibu tetap ingin menggunakan KB implan, saya jelaskan prosedurnya nanti pemasangannya seperti apa. Jadi nanti ibu kan cuci tangan. Setelah ibu cuci tangan, nanti cuci tangan di bagian lengan di sebelah kiri. Jadi lengan ibu di sebelah kiri nanti dicuci, kemudian nanti akan dilakukan pemasangan implan. Ya ibu, nanti akan dibelah sedikit, tapi nggak apa-apa kan, nanti kan ada anestesinya, jadi nanti ibu tidak merasakan sakit. Mungkin sakitnya saat disuntik aja sih Bu. Nah, gimana sampai sini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum mengerti? Oh, sudah ya Bu ya, baik. Tanda tangan di bawah sini menyertakan biodata ibu di sini. Nah, kemudian tanda tangan di sini. Sebagai bukti bahwa ibu telah menyetujui akan dilakukan pemasangan implan. Kalau sudah, sekarang silakan ibu cuci tangan di lengan sebelah kirinya ya Bu ya. Selamat sore Ibu. Nah, gimana Ibu? Udah cuci tangannya? Deg-degan nggak Bu? Enggak ya? Iya, nanti di anestesi kok Bu, tenang, jadi nggak sakit ya. Kemudian kita tutup sampiran, setelah itu kita dekatkan alat, setelah itu kita cuci tangan. Kemudian lap di handuk bersih. Kita timbang dulu ya Bu ya. Ya Ibu, sebelah sini Bu.
48 kilo Ibu, iya. Setelah itu kita lakukan pengukuran tekanan darah. Tekanan darahnya normal 120/80. Kita anjurkan klien untuk melakukan sadari atau pemeriksaan payudara secara sendiri ya. Ibu udah pernah sadari belum? Kalau begitu saya ajarkan ya Bu ya. Baik, jadi seperti ini Bu, seperti ini. Kemudian menghadap ke cermin, kemudian nanti Ibu raba searah jarum jam. Ya Ibu, seperti itu. Kemudian pasang benang dalungan. Kemudian kita pasang perlak dan alas perlak. Kemudian kita tentukan 8 cm di atas lipatan siku, 8 cm. Kemudian kita gunakan pola, dan setelah itu kita gunakan spidol untuk menandai ya. Nah, sudah. Itu kita siapkan batang implan. Pastikan kita tidak menyentuh batang implan biar tetap steril. Sudah semua. Setelah itu kita atur alat supaya lebih memudahkan kita untuk saat mengambilnya. Kemudian kita pasang handscoon steril. Handscoon steril. Setelah itu kita pastikan jumlah kapsulnya sama. Setelah itu kita bersihkan tempat insisi menggunakan antiseptik atau betadine ya. Kita bersihkan secara melingkar. Setelah itu kita pasang bit bolong steril. Ibu sebelumnya ada riwayat alergi obat-obat anestesi tidak Bu? Tidak ya Bu ya. Itu kita masukkan obat anestesi. Setelah itu kita tutup spuit. Setelah itu kita buang ampul ke dalam safety box. Setelah itu kita masukkan jarum tepat di bawah kulit tempat insisi. Setelah itu kita lakukan aspirasi, pastikan tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Setelah itu kita masukkan di bawah kulit sekitar 4 cm. Kemudian kita berikan 1 cc setiap sisinya. Setelah itu kita lakukan uji anestesi menggunakan pinset. Sakit nggak Bu? Enggak ya Bu ya. Setelah itu kita buat insisi dangkal sekitar 2 mm lebarnya menggunakan skapel dengan sudut 45 derajat. Maaf ya Bu ya. Nggak sakit kan Bu? Enggak ya. Sambil mengikut kulit kita tusukkan trokar. Maaf ya Bu ya, saya masukkan trokarnya ya. Serta pendorongnya. Sampai batas 1 dekat pangkal trokar. Dengan ujung trokar yang tajam, kita masukkan trokar ke sudut kecil sebelah kiri, kemudian ke kanan seperti bentuk kipas. Letakkan kapsul di bawah kulit, angkat trokar ke atas seperti ini. Kita angkat ke atas, kemudian masukkan trokar perlahan-lahan dan hati-hati ke arah tanda 1 ujung trokar. Saat trokar masuk sampai ke tanda 1, maka dorong ujung trokar. Saat trokar masuk sampai tanda 1, maka kita tarik
pendorong keluar. Setelah itu kita masukkan kapsul ke dalam trokar, boleh menggunakan tangan atau dengan pinset. Nah, setelah masuk, kita tarik kembali pendorong. Setelah itu kita dorong lagi pendorong dan dorong sampai ada tahanan. Nah, dorong sampai ada tahanan. Setelah itu tarik trokar dan pendorongnya bersama-sama. Tarik trokar dan pendorongnya bersama-sama sampai batas ujung trokar. Tapi ujung trokar harus tetap berada di bawah kulit. Kemudian kita beralih ke sisi lainnya. Jangan lupa sebelumnya kita lakukan fiksasi dulu. Setelah itu baru kita mencari kembali sisi yang lainnya untuk pemasangan implan selanjutnya. Kemudian kita masukkan kembali trokar ke dalam sisi selanjutnya sampai tanda 1 kita dorong menggunakan jari telunjuk. Kita lakukan seperti sebelumnya, dan setelah itu sebelum kita mengeluarkan trokar, pastikan kapsul sudah berada pada pola yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kita raba, pastikan jumlahnya, kita pastikan, baru kita mulai cabut trokar secara perlahan. Kemudian kita periksa kembali, pastikan kapsul jauh dari luka insisi. Setelah itu kita dekatkan luka-luka ujung insisi. Setelah itu kita ambil plester, kemudian tempelkan pada ujung insisi. Setelah itu kita ambil plester, kemudian pasang pada luka insisi. Setelah itu kita periksa adanya perdarahan atau tidak. Setelah itu kita ambil pembalut, kemudian kita balut untuk mencegah terjadinya hemostatis atau memar. Itu kita buang bahan-bahan habis pakai yang terkontaminasi. Kita rendam seluruh alat yang terkontaminasi ke dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita cuci tangan di dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita lepaskan sarung tangan secara terbalik. Kemudian setelah itu kita lengkapi rekam medis. Kemudian kita minta klien untuk menunggu 15-20 menit dan beritahu cara perawatan luka insisi di rumah. Nah, Ibu, jadi nanti perawatannya di rumah Ibu selama 48 jam usahakan jangan kena air ya Bu ya lukanya. Bila terdapat tanda-tanda infeksi, Ibu boleh datang ke sini langsung, nggak apa-apa. Jadi nggak usah nunggu besok-besok, langsung aja datang ke sini. Jadi tanda-tandanya ada kemerahan di sekitar luka, memar, warnanya kebiruan, merah, kemudian juga bisa atau bahkan demam tinggi, bahkan sampai menggigil. Jadi Ibu langsung ke sini aja kalau ada tanda-tanda itu ya. Ibu boleh datang ke sini kapan aja. Kalau emang Ibu benar-benar butuh konsultasi, silahkan datang ke sini, ya. Dengan singkat nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau ada keluhan atau apa langsung datang ke sini nggak apa-apa. Baik Ibu, jika sudah paham, Ibu terima kasih. Nah demikian video praktek ini kurang lebihnya.